Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Marta di channel Marta Pinggiran Darat. Hari ini kita melanjutkan kisah kedua, kisah bahasa Banjar. Nah, melanjutkan kisah yang sebelumnya, yaitu ketika si anak mengalami kecelakaan karena pergi dari rumah dan tidak menerima kenyataan bahwa si abahnya ini bangkrut. Nah, singkat cerita, si anak ini masuk rumah sakit beberapa hari, lalu pulang ke rumah. Si anak menjalankan aktivitasnya kembali, yaitu pergi ke sekolahan. Nah, di sekolahan, si anak ini tidak bakawan lagi lawan sahabat-sahabatnya. Nah, dari sini Inya itu duduk menyurangan terus. Pas di saat Inya duduk menyurangan, datang 5 kawannya, kawan sekelasnya. Anggap saja A, B, C, D, E. Nah, ujar si A, tuh ya, si Ahmad kenapa duduk menyurangan tuh ya? Kita datangi ke situ, Bo. Didatangi. Oh, Ahmad, ngapa duduk menyurangan di situ? Ngapa diulah? Ujar si Ahmad ya. Kadede yang diulah. Ujar si B. Ikam hendaklah dia merasa nyaman. Ikam kawa ke rumahku malam ini juga. Kita ada pestanya ya. Pas tuh, ayo aja dia si Ahmad nih, aku bepadah dulu lawan mama abahku. Aku kada mah izin aku nih berjalanan. Ujar si C ya. Bepadah aja menggawi tugas. Malam ini malam minggu juga aja. Tuh hari Senin kita ngumpul tugasnya. Iya aja kena aku bepadawan abahku, lawan mamaku, dia si Ahmad. Nah, singkat cerita, si Ahmad ini bulik ke rumah, mandi, jadi umanya. Nah, kita makanan si Ahmad nih. Mak, bepada si Ahmad nih mbah tuntuk makan. Mak, abah, ulun hendak ke rumah kawan, hendak menggawi tugas. Ulun malam ini malam di rumah kawan. Nah, malam di rumah kawan, ujar umanya, kada mari putih ulang lah malam di rumah kawan. Ujar Ahmad, kada maai, orangnya baikan aja maai. Ada apa garang hendak bermalam di rumah kawan, hendak menggawi tugas maai, ujar si Ahmad tadi. Yalah, ayo kena abah atau yanak lah ya. Jadi tuntung makanan si Ahmad nih diantar oleh abahnya di rumah si C di jalan X. Nah, setelah diantar, pian bulik jam berapa nak, ditakoni abahnya. Ya Ahmad ya kada tahu lagi ulun bulik jam berapa, kena ulun bisa bulik surangan ya. Bulik surang. Si A datang. Ay Ahmad hanya datang kah? Ya kita bayin-bayin masuk. Nah, si abahnya ini bulik ya ke rumah. Bulik si Ahmad nih lawan si kawannya nih berjalan ke rumah kawannya tadi. Masuk ke dalam. Jadi si kawannya tadi, yang si A, B, C, dan E tadi, sudahlah ya bahan-bahannya siap ya, ujar si D ya, bahannya sudah siap, tinggal kita meramu aja ya. Jadi si Ahmad maramu apa garang? Ini maramu ini bang ya, alkohol lawan obat batuk kita campur ya. Pas tuh pulang, ujar si
B. Aku nama anunya jam aduknya maramunya. Tuntung si B mau disuruh si Ahmad marasani. Dan si Ahmad nih pamulaan mencobai. Dia Ahmad ini rasanya pahit. Tatawaan nih si A, si B, si C, D, dan si E nih tatawaan. Soalnya mereka suah dan rancak marasani. Nah, karena saking mabuk nang maramu tadi, si A, B, C, dan E serta si Ahmad nih mabuk dan tertidur beberapa jam. Nah, setelah bangun matanya sakit dan setelah dilihat jam menunjukkan jam 12 siang. Nah, si Ahmad ini pulang ke rumah kada banagu mama lawan abahnya. Dia nang abah, kenapa si Ahmad bulik mbah menggawi tugas kayak ituan garing kah? Kenapa yuk? Hihi ya. Ujian bini nih. Ayo ya, kena ulun katok lawangnya si Ahmad dulu nih. Nakuniknya nih hendak apa? Ahmad, bukai bang lawang. Tunjul sama ay lawang ulun nih. Apa ikan kayak negering dah kada mah ulun mah kalapahan bener ay menggawi tugas. Nah, memang enggak ulun anak goreng malah ayo anak ayo goreng di hari Senin si Ahmad ini kembali sekolah. Nah, di sekolahan ketemu lagi dengan si A, si B, dan si C, dan si D serta si E. Kata si Ahmad, kayak itulah rasanya rasanya mabuk ya. Ya. Karena malam Selasa kita libur kalau ya. Kita pesta pulang ke rumah akulah ya. Ya. Nah, tapi kita perlu duit 300.000 untuk menukar bahannya. Nah, setelah singkat cerita, si Ahmad ini pulang lagi ke rumah setelah sekolah. Lalu bapak dah lawan mamanya, bah, mak, ulun nih hendak nukar buku 300.000 duitnya. Bukunya itu terbatas banget. Nah, amun kawa cariakan bahlah secepatnya. Nah, abah nih badiam. Lalu si mamanya abahnya kalau bepandiran berdua. Bah, kayak apa kita nih, bah? Kontrakan seminggu lagi bayar. Ada buang duitnya, duit kontrakan barang kita pakai asal si Ahmad nukar buku. Nah, kada apa-apa lah kita. Kawai bahaya kita duit kita jajakan, insyaallah dapat aja bang. Nah, duitnya kita unjuk dulu lawan si Ahmad. Nah, duit si Ahmad nih diunjuk 300. Jadi abahnya masuk ke kamar si Ahmad. Ahmad, jadi kalau ikam nukar buku, hinggih bahagian kada percaya kah? Ada kayak itu pang nakai ya. Nah, duit ya 300.000 ya asal ikam menukar buku. Nah, duitnya pakai baik-baik lah asal nukar buku lah. Hinggih bahai ujar si Ahmad tadi. 5 hari malam Selasanya si Ahmad ini pergi lagi ke rumah temannya untuk melaksanakan pestanya. Nah, setelah menukar bahannya si A, si B, C, dan si D nih datang ke rumah dan meramunya lagi. Nah, saat meramu, Ahmad yang melihat itu kok banyak banget dosisnya ya dalam hatinya tuh. Pas tuh si A, si B, si C, si D
meminum juga kebanyakan, sedangkan Ahmad satagoknya merasanya sudah pusing melihat kawannya nang babusa-busa. Muntung si Ahmad nih berjalan keluar rumah, di tengah jalan ngerabah. Nah, ada warga nama lihat, anak siapa tuh berjalan gabah, kata guring kah ngapakah jarak kasih kita paraki ja, ujar warga yang kedua. Jarak kasih kita paraki ja. Pas sudah parak, ujar warga yang satu, wah ini anak si Haji si Ano ja. Aku ujar si warga dua, oh anak si Anu, aku hendak mahabari warga lawan kuitannya dulu lah ya. Si warga satu, habari aku ujar warga satu, aku nak membawa ke rumah sakit lah ya. Dibawa ke rumah sakit. 8 jam si Ahmad kada sadar. Si dokter datang berkisah, anak piani keracunan obat Pak Ai. Tapi alhamdulillah masih diberi keselamatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Nah, anak piani kada surangan aja, banyak kawannya juga. Nang lainnya tuh muntung babusa dan innalillah. Setelah beberapa jam kemudian si Ahmad ini sadar, melihat ke gigi ada abah dan mamanya. Lalu langsung menangis, Abah, ampuni ulun bah, ngajak badusta ngaramputi pian. Aku lah pian maampuni ulun. Ya abah, inggih ulun ampuni nakai, inggih abah maafin, inggih mama maapakan kesalahan pian, tapi jangan diulangi lagi ya, ujar si mamanya nih. Nah, si Ahmad ini sadar bahwa ini salah. Tiba-tiba datanglah 2 sahabatnya tadi ini, dan atas 2 sahabat Ahmad, kami minta maaf lah, di saat ikam susah kami kadang ngawani ikam, kami kadada berada di samping ikam. Nah, oleh itu kami minta maaf, kita bakawanan pulanglah. Singkat cerita, Ahmad dan 2 sahabatnya nih bakawan seperti asal, seperti semula. Nah, kawan, inti dari kisah ini adalah orang tua selalu menyayangi anaknya dan selalu memaafkan kesalahan anaknya. Dan kita sebagai anak jangan durhaka kepada orang tua. Terima kasih.